welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang pembahasan soal ya anak-anak yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh 12 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari. Oleh karena kehabisan bahan baku, pekerjaan terhenti saat memasuki hari ke-16 selama 2 hari. Agar pekerjaan selesai pada waktunya, maka jumlah pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik orang. Baik anak-anak, untuk nomor 1 Ibu sudah menuliskan apa yang diketahui dari soal, yaitu pekerja 12 orang rencananya akan menyelesaikan pekerjaan selama 25 hari. Namun pekerjaan terhenti pada hari ke-16 selama 2 hari. Yang ditanyakan adalah banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. Nah, untuk mempermudah pemahaman tentang cerita ini, maka Ibu akan membuatkan ilustrasi secara sederhana saja menggunakan hari, banyaknya hari, rencananya 25 hari ya anak-anak. Jadi Ibu buatkan selama 25 hari. Baik, di sini Ibu sudah membuat hitungan harinya anak-anak dari hari pertama sampai hari ke-25. Nah, rencananya selama 25 hari ini akan dikerjakan oleh 12 orang. Namun ternyata memasuki hari ke-16 pekerjaan itu terhenti. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-15 itu pekerjaan sudah terjadi ya. Nah, hari pertama sampai hari ke-15 itu pekerjaan sudah berjalan atau sudah berlangsung. Sehingga tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tersisa 10 hari. Jadi Ibu tuliskan dulu di sini P1. Selama 15 hari ini pekerjaan itu dikerjakan oleh 12 orang. Selama 15 hari. Ini yang sudah berlangsung. Kemudian sisanya itu masih ada 10 hari. Di mana 10 hari ini harusnya masih sama dikerjakan oleh 12 orang. Ibu tulis P2, 12 orang harusnya itu mengerjakan sisanya, yaitu 10 hari. Namun ternyata memasuki hari ke-16 itu pekerjaan terhenti selama 2 hari, berarti 1, 2. Sehingga tanggal 16 dan 17 itu tidak ada pekerjaan. Libur ya anak-anak, terhenti. Sehingga efektifnya pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam sisa waktu 8 hari. Nah,
Di sini Ibu akan menuliskan W3, sisanya adalah 8 hari. Nah, karena pekerjaan itu harus selesai tepat waktu, maka 12 orang ini tidak sanggup untuk menyelesaikan selama 8 hari. Anggap saja mereka membutuhkan bantuan. P3. Berapakah banyaknya orang yang dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 8 hari? Maka kita bisa mencari P3 itu dari perbandingannya dengan P2. Nah, ini yang kita gunakan untuk menghitung. Untuk pekerjaan yang sudah berjalan atau sudah berlangsung itu diabaikan. Jadi P1 dan W1 itu diabaikan saja, tidak usah diperhitungkan ya anak-anak. Yang diperhitungkan adalah 12 orang yang mengerjakan sisanya, yaitu 10 hari, kemudian efektifnya tersisa 8 hari. Nah, itu membutuhkan berapa orang? P2 dan P3 yang kita cari. Baik, kita mulai menghitung. P3 sama dengan perbandingan W3 kali P2, sehingga di sini adalah perbandingan W2. Nah, perbandingannya antara W2 dan W3 ya anak-anak. Ini bisa dibuat perbandingan W2 banding W3, yaitu 10 banding 8. Sama-sama dibagi dengan 2, 5 banding 4. Jadi perbandingan yang digunakan adalah 5 banding 4. Kita masukkan perbandingan W2 yaitu 5, perbandingan W3 4 banding 4 kali P2-nya adalah 12 orang. Sama dengan dibagi 4, 1 dibagi 4, 3. 15 orang. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 8 hari itu membutuhkan 15 orang. Namun bukan itu pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah pekerja yang harus ditambahkan. Awalnya sudah ada 12 pekerja. Jika yang dibutuhkan itu adalah 15 pekerja, maka tambahannya di sini ditambah berapa ini anak-anak? Ditambah 3 orang. Dari mana 3 orang? Nah, untuk penghitungan matematikanya, tambahan pekerja (15 orang) dikurangi 12 orang sama dengan 3 orang. Kalimat matematikanya ini. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 3 orang. Nah,
seperti ini ya anak-anak untuk penyelesaian soal cerita seperti tadi. Jadi jawabannya adalah 3 orang ya anak-anak. Sebuah proyek dikerjakan oleh 6 pekerja dan direncanakan selesai selama 15 hari. Namun pada hari ke-9 sampai 13, proyek diliburkan. Agar proyek selesai tepat pada waktunya, maka tambahan pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik orang. Oke anak-anak, untuk menyelesaikan soal cerita tadi, di sini Ibu sudah menuliskan informasi yang diketahui dari soal. Sebuah proyek akan dikerjakan oleh 6 pekerja yang direncanakan akan selesai dalam waktu 15 hari. Namun pada hari ke-9 sampai hari ke-13 proyek libur. Agar proyek itu selesai tepat pada waktunya, maka banyaknya pekerja yang harus ditambahkan itu berapa orang? Nah, penyelesaiannya masih sama anak-anak. Untuk mempermudah memahami, Ibu akan membuatkan ilustrasi harinya. Hari pertama sampai hari ke-15 proyek itu selesai. Nah, sudah. Kemudian kita buat ilustrasinya. Hari ke-9 sampai 13 proyek libur. Artinya sebelum hari ke-9, berarti hari pertama sampai hari ke-8, itu pekerjaan atau proyek sudah berjalan atau sudah terjadi. Sehingga dari hari pertama sampai hari ke-8 itu jumlah pekerjanya yang mengerjakan proyek itu ada berapa orang anak-anak? Ya, tetap sama, ada 6 orang juga. P1 sama dengan 6 orang yang mengerjakan proyek dalam waktu 8 hari. Sehingga tersisa masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada 7 hari lagi. Di mana 7 hari ini masih sama. Banyak pekerjanya itu ada 6 orang. Karena memang rencana dari awal itu adalah 6 pekerja mengerjakan proyek dalam waktu 15 hari. Jadi selama 8 hari yang sudah terjadi itu yang mengerjakan adalah 6 orang. Kemudian sisanya rencananya juga masih akan sama, dikerjakan oleh 6 orang. Namun pada hari ke-9, ini hari ke-9 sampai hari ke-13 proyek libur. Hari ke-9 libur, 10 libur, 11 libur, 12 juga libur, dan 13 juga libur. Sehingga sisanya itu tinggal 2 hari saja anak-anak. Jadi logikanya mereka harus menyelesaikan proyek dalam waktu 2 hari saja dengan 6 orang. Namun mereka merasa tidak mampu jika harus menyelesaikan proyek dalam waktu 2 hari dengan jumlah pekerja hanya 6 orang. Maka untuk
menyelesaikan proyek ini mereka membutuhkan bantuan. Logikanya seperti itu. Jadi waktunya tersisa 2 hari. Mereka membutuhkan bantuan. Nah, yang kita gunakan untuk mencari banyaknya pekerja yang mengerjakan proyek dalam waktu 2 hari, itu berarti gunakan P2 dan P3 saja. Kemudian yang bisa kita buat perbandingan adalah W2 banding W3. 7 banding 2. Kita cari P3-nya dulu atau banyaknya pekerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu dalam waktu 2 hari. Karena di sini P3 berarti perbandingannya adalah perbandingan W3. P2 maka di sini adalah perbandingan W2. Oke, tinggal kita masukkan. Perbandingan W2-nya adalah 7 banding W3-nya 2 kali P2 6 orang. Sama dengan ternyata anak-anak untuk mengerjakan proyek dalam waktu 2 hari itu membutuhkan 21 orang. Pertanyaannya adalah banyak pekerja yang harus ditambahkan. Yang awalnya sudah ada 6 orang. Jika yang dibutuhkan adalah 21 orang, maka perlu tambahan 15 orang. Jadi tambahan pekerja bisa kita hitung dengan kalimat matematika. Yaitu 21 dikurangi 6 sama dengan 15 orang. Jadi jadi tambahan pekerjanya adalah 15 orang. Mudah ya anak-anak? Sehingga jawabannya adalah D ya anak-anak, 15 orang. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah titik-titik orang. Oke anak-anak, untuk penyelesaian soal cerita tersebut, Ibu sudah menuliskan di sini diketahui bahwa rencananya proyek itu akan diselesaikan dalam waktu 30 hari, di mana akan dikerjakan oleh 15 orang pekerja. Namun setelah 6 hari pelaksanaan, proyek terhenti selama 4 hari.
Nah, yang ditanyakan adalah banyak tambahan pekerja yang diperlukan. Masih sama, kita buat ilustrasi secara sederhana dulu. Karena di sini waktunya itu terlalu lama ya anak-anak, 30. Jadi tidak mungkin kita harus membuat dari 1 sampai 30 hari. Itu nanti membuang-buang waktu. Jadi cukup perhatikan di sini aja. Kuncinya itu kan setelah 6 hari pelaksanaan. Jadi cukup seperti ini saja. 1, 2, 30, 11, 12, sampai 30 hari. Nah, seperti ini saja. Kemudian kita analisis ceritanya. Kita gambar ilustrasinya. Setelah 6 hari pelaksanaan, berarti proyek itu sudah berlangsung selama 6 hari. Proyek sudah terjadi selama 6 hari. Kita tulis dulu, berarti selama 6 hari ini proyek itu dikerjakan oleh 15 orang. Selama 6 hari ini 15 orang sudah bekerja. Berarti P1 15 orang bekerja dalam waktu 6 hari. Nah, sisanya anak-anak hari ke-7 sampai hari ke-30 ini juga seharusnya dikerjakan oleh 15 orang. Berarti kita tulis P2. ...30 hari sudah dikerjakan 6 hari, berarti masih ada 24 hari. Nah, ini jelas anak-anak. Karena selama 30 hari ini kan yang mengerjakan 15 orang. Nah, walaupun 6 hari sudah berjalan, tetap kan yang mengerjakan 15 orang. Kemudian untuk 24 hari ke depan juga ini seharusnya dikerjakan oleh 15 orang. Maka Ibu tulis seperti ini, P1, P2, W1, W2. Namun setelah 6 hari pelaksanaan, proyek terhenti selama 4 hari. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Terhenti 4 hari. Sehingga proyek itu masih bisa diselesaikan dalam waktu di sini, yaitu sisa 20 hari. Berarti W3 20 hari. Namun karena waktunya tinggal sedikit ya anak-anak, anggap saja 15 orang pekerja ini tidak sanggup, mereka membutuhkan bantuan. Berarti P3. Nanti akan ada tambahan pekerja. Nah, sebelum mencari tambahan pekerjanya berapa, maka kita harus mencari tahu dulu banyaknya pekerja yang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari. Berarti mencari P3-nya terlebih dahulu. Oke, kita buat perbandingan dulu. Perbandingannya berarti perbandingan waktu W2 banding W3. 24 banding 20. Sama-sama dibagi 4. 6 banding 5. Nah, perbandingannya ada 6 banding 5. Kita cari P3-nya dulu atau jumlahnya pekerja.
perbandingan W3 perbandingan W2 sama dengan 6:5 kali 15 orang. 1, 3. Berarti jumlahnya ada 18 orang. Berarti di sini ada 18 orang. Pertanyaannya adalah banyak tambahan pekerja. Yang awalnya sudah ada 15 orang, jika kemudian yang dibutuhkan itu adalah 18 orang, maka tambahannya adalah 3 orang. Mudah ya? Nah, kalimat matematikanya adalah tambahan pekerja sama dengan 18 kurangi 15 sama dengan 3 orang. Jadi banyaknya tambahan pekerja adalah 3 orang. Nah, seperti ini anak-anak penyelesaiannya. Intinya kalau soal cerita itu sebisa mungkin dibuat ilustrasi sesederhana mungkin, yang penting kita paham gitu. Karena itu sangat-sangat membantu kita memahami alur cerita, kemudian membantu kita dalam bernalar berpikir. Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembahasan soal dari Ibu. Semoga semakin paham ya anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.